Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah web, macam-macam web, cara kerja web, struktur data, dan algoritma. Pertama adalah sejarah web. Web atau World Wide Web ditemukan oleh Tim Berners-Lee pada tahun 1989 di Bern, Swiss. Awalnya, web dibuat untuk memudahkan pertukaran informasi antar peneliti. Pada tahun 1991, web pertama kali diperkenalkan ke publik. Dan yang kedua adalah web designer. Web designer adalah orang yang bertanggung jawab atas tampilan visual dan tata letak situs web. Mereka mendesain layout, warna, font, gambar, dan memastikan tampilan web menarik serta user-friendly. Tools umum web designer adalah Adobe XD, Figma, Sketch, Canva, dan lain-lain. Yang ketiga adalah web programmer. Web programmer adalah orang yang menulis kode untuk membuat fitur-fitur situs web berjalan. Mereka menggunakan bahasa pemrograman seperti HTML, CSS, JavaScript, PHP, Python, dan Ruby. Tugas utamanya adalah membuat logika aplikasi web agar berfungsi sesuai kebutuhan pengguna. Yang keempat adalah web administrator. Web administrator bertugas mengelola dan memelihara server, serta sistem tempat web disimpan, atau yang biasa disebut hosting. Tanggung jawabnya mencakup keamanan, backup data, update software, dan memastikan web tetap online dan cepat diakses. Yang kelima adalah webmaster. Webmaster adalah orang yang mengelola seluruh aspek situs web termasuk desain, pemrograman, konten, dan server. Bisa dibilang webmaster adalah gabungan dari web designer dan programmer dan administrator dalam satu orang, terutama web skala kecil. Yang keenam adalah web developer. Web developer adalah pengembang web yang membuat situs web dari awal hingga jadi. Dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah front-end developer, kedua back-end developer, dan yang ketiga adalah full-stack developer. Ketujuh atau yang terakhir adalah cara kerja web. Yang pertama, pengguna mengetik URL di browser. Dan yang kedua, browser mengirim permintaan request ke server tempat web disimpan. Ketiga, server merespon dengan mengirimkan data HTML, CSS, gambar, dan lain-lain. Yang keempat, browser menampilkan halaman web berdasarkan data yang diterima. Yang kelima dan yang terakhir, jika web bersifat dinamis, server juga berinteraksi dengan database. Nah, di sini juga ada struktur data. Struktur data adalah cara menyimpan dan mengatur data di dalam komputer agar data tersebut bisa digunakan secara efisien. Struktur data juga mempunyai beberapa contoh, yaitu array, linked list, stack, queue, tree, graph, dan hash table. Nah, selain ada struktur data, di sini juga ada algoritma. Algoritma adalah langkah-langkah logis dan sistematis yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah atau menjalankan tugas tertentu. Contoh-contoh algoritma adalah yang pertama, sorting, yaitu pengurutan. Yang kedua, searching, yaitu pencarian. Yang ketiga, algoritma rekursif. Yang keempat, algoritma greedy. Nah, kesimpulan dari materi struktur data dan algoritma ini adalah struktur data dan algoritma saling berkaitan. Memilih struktur data yang tepat dan algoritma yang efisien akan membuat program berjalan lebih cepat dan hemat sumber daya. Sekian penjelasan sejarah web dari saya, yaitu Graciano Toradevulo dari kelas 11 TKJ 2. Saya pamit undur diri.